Mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal-soal nomor 1. Jika otot itu sama dengan tendon sama dengan tulang dengan apakah A. Lemak, B. Ligamen, C. Seriam, D. Jari, E. Persendian. Otot berhubungan dengan tendon sebagaimana tulang berhubungan dengan ligamen. Pembahasannya jadi opsi jawabannya adalah B. Ligamen. Tes intelijensi umum nomor 2. Rokok berhubungan dengan asbak sama dengan air berhubungan dengan apakah A. Pancur, B. Selokan, C. Ember, D. Selang, E. Keran. Pembahasannya adalah tempat untuk menampung sampah rokok adalah asbak, maka tempat untuk menampung sampah air adalah selokan. Sisa-sisa yang tidak dipakai. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah jika rokok itu sesuai dengan asbak, maka air itu dihubungkan atau sesuai dengan selokan. Jawabannya B. Tes intelijensi umum untuk nomor 3. Nilai dari akar 25% adalah apakah A. 0,50%. Dibaca ya, ada persennya. B. 0,5%, C. 5%, D. 50%, E. 500%. Maka jawabannya pembahasannya adalah akar 25% sama dengan 25/100. 25% sama dengan 25/100. Masukkan dulu untuk dia ke pecahan. Kemudian pecahan biasa ya, sama dengan 5/10. Artinya ada akar dari 25/100 itu sama dengan 5/10. 25 ini akar dari 5/100 ini akar dari berapa? 10. 5/10 sama dengan 5 dibagi 10 berapa? 0,5 atau setengah. Setengah itu berapa? 50%. 1 itu 100%. Jadi jawabannya adalah D. 50%, yaitu 0,5. Masuk soal nomor 4. Manakah gambar berikut yang paling berbeda? Yang paling berbeda. Perhatikan pola dalam A, B, C, D, dan E. Untuk pembahasan, salah satu cara untuk memahami soal berikut untuk menjawabnya adalah semua garis pita lurus dengan lipatan pita. Semua garis pita lurus dengan lipatan pita. Garis pitanya bagaimana? Apakah dia lurus dengan lipatannya? Seperti itu. Oke, lurus, 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 lurus. Seperti itu. Nah, kita tanya yang berbeda yang mana? Apakah C ini? Apakah ini lurus atau melengkung? Coba perhatikan. Dibandingkan dengan soal A, B, D, dan E. Di C seperti apa dia? Apakah dia melengkung atau lurus seperti itu? Dengan memperhatikan soal ini, gambar ini, maka jadi jawaban yang benar adalah opsi C. Ini berbeda dengan temannya si A, si B, si D, dan si E. Jadi jawaban yang paling tepat adalah manakah gambar berikut yang paling berbeda adalah C. Dia melengkung, tidak sama lurusnya, seperti itu. Jawaban adalah C. Soal nomor berikut 5. Lagi-lagi tes intelijensi umum. Jika bank dipadankan dengan teller sama dengan restoran dipadankan dengan apa? Apakah restoran dengan juru masak? B. Restoran dengan manajer? C. Restoran dengan hidangan? D. Restoran dengan waiters? E. Restoran dengan jamuan. Pembahasannya adalah pengunjung bank akan dilayani pertama kali oleh siapa di pintu masuk? Oleh teller. Terus pengunjung restoran akan dilayani pertama kali oleh siapa? Waiters. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Maka ketika bank dipadankan dengan teller, maka restoran itu dipadankan dengan waiters. Ini adalah penerima tamu lah, seperti itu, di pintu masuk, di pintu depan gitu. Mungkin bisa aja satpam, di restoran juga ada satpam. Di
bank juga ada satpam. Namanya ini terkait dengan pelayanan operasionalnya langsung dari substansi lembaga tersebut yang kita kunjungi. Jadi jawabannya adalah pengunjung bank akan dilayani oleh pertama kali oleh teller, pengunjung restoran akan dilayani pertama kali oleh waiters. Jawabannya adalah D. Tes intelijensi umum nomor 6. Perhatikan soal berikut. 501 kuadrat dikurang 49, artinya nggak terpisah ya. 499 kuadrat per, ini jangan dihitung 501 kuadrat per 201, tidak seperti itu, karena ini tanda garisnya ini pembatasnya ini pernya ini nyambung seperti itu. 501 kuadrat dikurang 499 kuadrat per 201 kuadrat dikurang 199 kuadrat. Berapakah itu? Apakah A 1,5, B 1,6, C 2,4, D 2,5, E 2,6? Pembahasannya adalah tipsnya itu sebagai bahan modal A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan buka tutup kurung A tambah B tutup kurung dikali A kurang B. Oke, 501 kuadrat dikurang 499 kuadrat per 201 kuadrat dikurang 199 kuadrat sama yaitu dengan 501 ditambah 499 dikali 501 dikurang 499. Jadi 2 kali, 1 ditambah 1 dikurang per 201 tambah 199, pola yang sama juga 201 dikurang 199 sama dengan, setelah hasil penjumlahan tersebut 1000 dikali 2, 400 dikali 2, kemudian kita pecahkan, kita perkecil, 2 mati 400 mati 2 nolnya sisa 4, 1000 ini mati 2 nolnya sisa 10. Guru matematika mengajar sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 2,5. Jadi jawabannya adalah D. Jawaban yang paling tepat dari 501 pangkat 2 dikurang 499 pangkat 2 per 201 pangkat 2 kurang 199 pangkat 2 sama yaitu dengan 10 per 4 atau 2,5. Jawabannya adalah D. Silakan diulang-ulang lagi soalnya. Sebenarnya soalnya terlihat simpel tapi fokus ketelitian. Masuk soal nomor 7. Kita ulang lagi ya. Jika otot itu dipadankan dengan tendon sama dengan tulang dipadankan dengan apa? Jawabannya adalah tadi sudah kita bahas yaitu B. Artinya otot berhubungan dengan tendon sebagaimana tulang berhubungan dengan ligamen. Jadi opsinya B. Untuk soal-soal seperti ini sengaja kita ulang karena peluang untuk dikeluarkan pada tes ujian atau menjadi soal yang keluar nantinya sangat besar. Tidak bisa saja tidak persis tapi mirip seperti ini. Jadi cara memahaminya menjawabnya adalah seperti ini. Soal nomor 8. Kita ulang lagi. Rokok sama dengan asbak, air sama dengan apa? Tadi kita sudah buat jawabannya. Tapi bisa saja ini karena baru saja kita bahas mungkin diingat, tapi ketika besok kita coba di sesi berikutnya ini akan lupa seperti itu. Jadi mungkin bisa agak lebih dipahami lagi. Air dengan apa? Tentu jawabannya selokan ya. Tempat untuk menampung sampah itu adalah asbak. Tempat untuk menampung sampah air adalah selokan. Jawabannya adalah B. Oke. Soal yang mirip lagi. Nomor 9. Hutan dipadankan dengan pohon sama dengan armada dipadankan dengan apakah? Apakah aben, B nahkoda, C kereta api, D kapal, E perahu. Dalam hutan terdapat banyak pohon, sebagaimana dalam armada terdapat banyak kapal. Armada terdapat banyak kapal. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah D. Jangan pula nanti diambilnya A, ada B-nya seperti itu. Biar nyanyi kita. Boleh. Untuk refresh dulu soal nomor 9, masuk soal 10. Oke, perhatikan pola gambar berikut ini. Dengan seksama, bagaimanakah modelnya? Ini pakai kaki, ada 4 persegi,
pakai kaki tapi ada melengkung dulu baru diturunkan 4 persegi, pakai kaki, belok 1, belok 2, belok 3, ada 4 persegi. Semakin ke kanan elemen garisnya semakin bertambah. Coba kita lihat, semakin ke kanan. Maka untuk selanjutnya setelah ini, setelah gambar keempat, seperti apakah dia? Apakah lengkungannya seperti itu? Akan bertambah juga atau bahkan sama seperti itu? Pola gambar A, bagaimanakah tersebut? Pola gambar B, apakah sama? Ada yang sama. C seperti itu, D seperti itu. Coba dipahami bagaimana lengkungannya tersebut tadi. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah semakin banyak lengkungannya, semakin banyak belokannya, cabang-cabangnya, seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 11. Jika listrik adalah dipadankan dengan radio, televisi, ini jadi 3 ya. Tadi masih 2 tes intelijensi umum, ini sudah 3. Maka titik. Apakah A Malaysia? Apakah Asia? B Malaysia? Kita ulangi, apakah A Asia? B apakah A Asia, Malaysia, Filipina? Apakah B tubuh otak khusus? C bunga mawar melati? D ban mobil motor? E air dingin panas? Maka untuk menjawab ini, listrik untuk menyalakan radio dan televisi, sedangkan ban untuk menjalankan mobil dan motor. Seperti itu, ban untuk menjalankan mobil dan motor. Kita lihat, apakah iya Asia untuk menjalankan Malaysia, Filipina, tubuh menjalankan otak khusus, bunga. Ini lebih ke kata khusus ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, yaitu ketika listrik itu adalah dapat menjalankan radio dan televisi, maka ban itu juga untuk menjalankan mobil dan motor. Lebih tepatnya listrik menyalakan, ya menyala artinya jalan, walaupun dalam implementasinya sama untuk berfungsi. Jadi jawabannya adalah D, soal nomor 12. Perhatikan pola panah berikut. Panah asmara ini lagi ditembakin ya. Nomor 12, asmaranya nembak ke atas, kemudian ke arah jam berapa? Jam 11, jam 10. Kita perhatikan yang paling hitam dulu. Kemudian dia nembak lagi ke arah jam 9. Arah jam 9. Terus dia nembak lagi arah ke jam 7. Seperti itu. Maka tembakan berikutnya kemana? Apakah? Ingat, arah jarum jamnya di sini polanya ini dari 1, 2, 3, 4 berlawanan ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Mundur bukan maju seperti ini. Ini di jam 7. Maka kemungkinan besar bagaimana untuk melihatnya? Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Anda harus melihat yang panah. Panah seperti apa? Kalau dia panah ini searah dengan jarum jam. Oke, kita perhatikan. Di sini di gambar keempat, untuk hitam itu sudah menuju arah 7. Artinya dia melawan arah jarum jam. Berarti kemungkinan besar dia akan menuju arah ke 6, 5 seperti itu. Sedangkan yang putih 7 berarti akan lebih kepada lebih besar dari 7. Apakah 8, 9 dan seterusnya. Oke, kita perhatikan dulu. Maka kemungkinan yang paling dekat, paling mendekati adalah antara jawaban salah satunya A dan D. Oke, A dan D. Oke, untuk yang hitam. Sedangkan yang putih, kita lihat dulu. Dia tadi searah jarum jam, tadi dia di 7, maka dia kemungkinan besar akan di 9. Akan naik, bukan menjadi turun di A. Berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Coba lihat, panah hitam berputar 45 derajat melawan arah jarum jam. Panah putih berputar searah. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Manakah bilangan di bawah ini yang habis dibagi 3? Habis dibagi 3. Apakah A 3416, B 1234, C 3425, D 2214, E 7324? Pembahasannya adalah
Untuk menyelesaikan soal tersebut, jumlahkan seluruh digit angka pada setiap opsi. Seluruh digit angka pada setiap opsi. Carilah penjumlahan yang habis dibagi 3. Contoh, jumlah seluruh digit angka pada setiap opsi. Opsi A 34 16 sama dengan 3. Oke, kita pecah dulu. 3 4 1 6 14. Tidak habis dibagi 3. Oke. 1 2 3 4 10 tidak habis dibagi 3. 3 4 2 5. 3 4 2 5 14 tidak habis dibagi 3. 2 2 1 4. 2 2 1 4 9 habis dibagi 3. Sedangkan 7 3 2 4 7 3 2 4 hasilnya berapa? 16 tidak habis dibagi 3. Maka yang paling tepat adalah D, yaitu 2 2 1 4 dengan jumlah akumulasi penjumlahan 4 angka tersebut secara terpisah. 2 ditambah 2 ditambah 1 tambah 4 hasilnya berapa? 9. 9 itu habis dibagi 3. Jadi jawaban adalah D. Soal 14. Masing-masing gambar tersebut coba perhatikan polanya. Yang warna hitam, warna putih seperti itu. Bagaimana pergerakannya? Ini di sini. Saya kalau untuk baca hal ini saya lebih kepada arah jarum jam ya. Arah jarum jam dulu. Berapa derajatkah dia berputar ketika di gambar kedua? Ini sudah berapa? Ini angka 1, sekarang udah jarum jam maksudnya ya. Angka 5. Oke, angka 5. Terus di sini gimana? Seperti apa? Ini masih di sisi kiri jam. Ini kok udah pindah seperti itu. Maka jawabannya adalah opsi adalah E. Kita lihat bagaimana pola gambar E. Setelah dia memenuhi gambar seperti ini, kemana dia loncatnya? Ini loncat 1 angka paling kanan atas. Terus dia turun di sini kanan bawah. Berarti berikutnya kemana? Berarti kiri bawah. Otomatis setelah itu adalah karena dia 4 kali kiri atas. Mana kiri atas? Halo. Ada di jawaban E, kiri atas. Dia udah sini, dia udah loncat dia. Dia memang suka apa ya? Suka lari dari kenyataan gitu. Loncat sana, loncat sini. Jadi jawabannya E. Soal nomor 15. Perhatikan lagi pola berikut ini. Ini berapa titiknya? 2. Kemudian ada panah asmaranya. Di dalam titiknya setelah dipanahnya 5. Terus ketika jumlahnya itu jadi berapa? 4. Seperti itu. 4 sama dengan 4. Terus panah berikutnya berapa? Itu maksudnya. Ini kan gambarnya sama nih polanya. Terus di sini 5. Samakah itu dengan ini 4 jadi berapa? Jadi jawabannya adalah jumlah gambar hitam genap kurang ganjil. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa seperti itu? Coba kita perhatikan. Hitam genap dikurang ganjil. Hitam genap dikurang ganjil. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi opsinya adalah C. Coba diperhatikan lagi bagaimana bentuk polanya tersebut. Sudah? Oke, kita lanjut. Jawabannya hitam genap dikurang ganjil seperti itu. Ya kan? Masuk soal nomor 16. Oke, tes intelijensi umum matematika. 5 pangkat 4 plus atau ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4. Berapa 5 kali nih 5 pangkat 4 ini? Berapakah jumlahnya? Apakah 5 pangkat 20, B 5 pangkat 5, C 5 pangkat 6, D 5 pangkat 25, E 5 pangkat 4? Pembahasannya adalah 5 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4, 5 pangkat 4, 5 pangkat 4, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali. Oke, dia loncatnya 5 kali nih. Lebih energik dianya. Dia sering jogging kayaknya nih. Sampai 5 kali. Sehingga diperoleh itu dia. 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 pangkat 4. Ini 5 pangkat 5 kali nih. Jadi dikali. Oke. 5 itu berapa? 5 pangkat 1 dikali. Tetap 5 pangkat 4. Oke, 5 pangkat ditambahkan 1 tambah 4 bukan. Tapi yang untuk yang 5-nya ini tidak ditambahkan. 5 pangkat 5. 5 pangkat 5. Jadi jawabannya adalah
Jawabannya adalah B. Oke. Masuk soal nomor 17. Perhatikan pola angka berikut. 3, 5, 8, 12. Bukan koma ya, urutannya ya. 3, 5, 8, 12. Setelah 3 angkanya 5, angkanya 8, angka 12. Setelah itu, maka untuk pola berikutnya, angka kelima nih, urutan kelima berapa? Apakah A15 atau B16, C17, D18, E19? Berikut adalah pola operasi mengerjakan soal tersebut. 3 ke 5 berapa? Plus 2, 5 ke 8 plus 3, 8 ke 12 plus 4. Berarti 12 itu berapa berikutnya? Tadi plusnya ini 2, 3, 4, berarti plus 5 ya. Ini saya rasa ya mungkin anak SD pun bisa ya. Ini dia 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi berapa? Berarti kan habis itu habis ditambah 2 tambah 3 tambah 4, habis itu tambah 5 berapa? Ya dari 12, 17 ya. Jawabannya C. Udah, kalau itu saya rasa sudah paham ya. Ini bonus, soal bonus. Tapi bukan tidak mungkin keluar. Sangat sering potensi untuk dikeluarkan dalam ujian, baik itu CPNS, sekolah kedinasan, tes BUMN, rekrutmen BUMN bersama seperti itu. PNS, PPK, P3K maksudnya, P3K, PNS, BUMN, sekolah kedinasan, TNI, Polri seperti itu. Itu IPDN, statistik, BMKG, imigrasi, perhubungan, sandi negara, banyak, sama sekolah intelijen juga. Oke, kita lihat nomor soal 18 ya. Manakah gambar berikut yang paling berbeda? Yang paling berbeda ini sukanya apa ya, tampil beda sendiri. Mungkin dia mau pengen lebih eksklusif. Gambar hitam di dalam gambar tambah menghadap ke arah persegi panjang hitam. Coba kita lihat gambar hitam di dalam gambar tambah menghadap ke arah persegi panjang hitam. Mana persegi panjang hitam? Oh, ini gambar hitamnya. Oke, kita coba lihat nih. Memang menghadapnya ya. Oke, dia memang tetap menghadap ke timur ya matahari. Siap gerak katanya. Untuk B juga siap gerak. C masih siap gerak. D juga artinya patuh nih. Si A, B, C, D ini patuh nih. Patuh pala komandannya. Komandan gerak katanya. Terus yang paling berbeda terus E tetap juga bilang siap gerak menghadap. Cuma persis di depan dia itu udah warna putih. Dia bukan putih abu-abu ya. Udah temannya bilang hitam kata si A, B, C, D lah, dia putih katanya. Dengan tampil sendiri, tampil beda. Ambil positif aja ya. Jawabnya E ya. Oke, lanjut soal nomor 19 balik. Oke, kita lihat tes intelijensi umum lagi. Nanti sampai soal 300 kita coba. Ini kita coba sekarang intelijensi umum, nanti habis itu kepribadian sama tes wawasan kebangsaan. Kita akan sampaikan. Buta warna tuli apa? Buta kawannya si warna, tuli kawannya apa nih? Apakah telinga? Apakah bau? Kata, suara, pendengar? Oke, kita coba pahami di pembahasan. Buta adalah ketidakmampuan melihat, tuli adalah ketidakmampuan mendengar suara. Oke, berarti buta, dia tidak bisa melihat warna. Dia berarti dia memang buta. Terus dia nggak bisa mendengar apa yang termasuk suara saya ini, nggak mungkin, nggak bisa didengar gitu. Atau memang pengaturan saya. Tapi mudah-mudahan bisa ya mendengar suara saya. Berarti Anda tidak tuli. Maaf, itu hanya bercanda aja gitu. Tuli, berarti dia tidak bisa mendengar suara. Jadi opsinya adalah D. Oke, coba lagi tes intelijensi umum ya, soal nomor 20. Perhatikan pola angka berikut. Angka 3, kemudian 8, 9, 16, 27, 24. Dua angka berikutnya adalah apakah A36, 34, B81 dan 34, C36 dan 32, D81 dan 32, E86 dan 36. Berikut adalah operasi untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, kita lihat. Kita bahas bareng-bareng, kita plototin, kita tengok-tengok, kita lihat-lihatlah.
Oke, angka pertama 3, kemudian 8, kemudian 9, 16, 27, 24. 3, 8, 9, 16, 27, 24. Dua angka berikutnya. Jangan lihat dulu jawabannya, polanya coba. Angka pertama dengan yang ketiga adalah kali 3. 3 dikali 3, 9. Angka ketiga dengan kelima adalah 27. 3 dikali 9, 27. Kemudian maka angka kelima dengan angka 35 dengan yang angka ke-7 berarti adalah 27 dikali 3. 27 dikali 3 berapa? 81. Hup, dapat 1, 81. Kemungkinan antara B, D, dan E. Tinggal satu lagi. Oke, masukkan. Untuk pola atas kita coba lagi. Angka kedua dengan keempat itu adalah 8. Angka ke-4 dengan ke-6 itu adalah 24 itu plus 8. Jadi ini angka kedua dengan 4 tambah 8. Kemudian angka ke-4 dengan ke-6 tambah 8. Maka angka ke-6 dengan ke-8 berapa? Berarti 24 tambah 8, 32. Jadi untuk menghitung pola seperti ini, kita harus lihat dulu, kita coba dulu, preteli dulu dari dari tempat duduknya. Ini yang bawah nih, elemen bawahnya seperti apa. Coba angka pertama, ketiga, itu saya akan coba-coba sama angka 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat, ketemu dia nih, 81, 32 ini nih. Yang dari tadi ngumpet ya, biang rusuhnya ini. Sehingga ada soal ini gara-gara 2 ini yang kita cari nih. Jadi jawabannya adalah D. Udah? Kita masuk soal nomor 21. Ngopi dulu. Kita coba ya. 21 Om. Oke. Kayu itu kawannya tidak ada. Bukan tidak ada, dia lagi nyari nih si Kayu. Siapa kawan saya katanya. Karena si beras ini temannya sudah ada nasi goreng. Nah, ini tinggal makan nih nasi goreng pakai telur dadar atau mata sapi. Kok jadi mata sapi? Sapi yang korban. Orang telurnya doang. Ayam punya telur, bebek punya telur. Kok jadi sapi yang punya ya? Nah, jadi si Kayu nyari teman nih, siapa kawan saya karena si beras ini sudah nasi goreng katanya. Apakah temannya si Kayu ini kursi tamu atau si pasak, si gelondongan, si papan, si triplex? Oke, kita lihat coba. Salah satu hasil olahan beras adalah nasi goreng. Salah satu olahan beras nasi goreng. Salah satu hasil dari olahan kayu adalah kursi tamu. Olahan kayu adalah kursi tamu. Oke, kursi tamu. Intinya kan sudah kursi tamu ini lebih kepada bisa juga memang olahan kayu adalah papan tapi bukan diolah. Kalau kursi tamu kan udah jadi, tinggal digunain. Jadi papan mau ngapain? Digunain. Masuk harus dipakai dulu dong. Kalau papan triplex ditempelin dulu ke dinding biar jadi dinding, biar jadi itu kamar, biar jadi itu rumah. Triplexnya ditempelin dulu. Sedangkan kursi tamu ya tinggal duduk, udah jadi nih. Berarti temannya si Kayu kursi tamu ya. Temannya si Kayu kursi tamu, udah si Kayu senang aja nih. Udah ada temanmu ya. Cup. Oke deh, udah ada temanmu. Nanti kamu bisa lawan si beras sama nasi goreng tuh. Bukan cuma dia aja yang punya teman, si Kayu juga udah punya nih si kursi tamu temannya. Jadi jawabannya A. Coba kita lihat lagi soal nomor 22. Ini 22 ini double ya. Double dalam arti 22 angkanya, bukan berarti soalnya gitu. Berarti ini kalau dulu nomornya nomor cantik, jangan-jangan gak usah bahas nomor ya, kita nomor ujian aja dulu sama soal ujian, angka ujian seperti itu, biar nanti kita dapat nomor 1 ranking 1 waktu tes. Amin. Oke, kita lihat dulu soal 22. Perhatikan pola susunan angka berikut: 4, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 10, kemudian 14, kemudian 19, kemudian 25. Oke, pilihannya adalah angka setelah 25 ini, angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, apakah 28, 30, 32, 34, 36. Maka untuk operasi mengerjakannya ini coba kita lihat dulu. Angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Angka ke-8 berapa? Angka pertama dengan kedua ini plus 1. Angka kedua, ketiga plus 2. 3, 4 plus 4, 4 ke 5 plus 4, 5 ke 6, 5 plusnya 6 ke 7, 6 plusnya, maka 7 ke 8 berapa? Plusnya 7. Plusnya 7, 25 tambah 7, 32.
Oke, 32 ya. Oke. 25 tambah 7 32, 19 tambah 2 19 tambah 6 25. Maka jawabannya adalah 32 berapa? Halo. Oh C, jawabannya adalah C. Jadi susunannya adalah ketika 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25, maka berikutnya itu adalah 32. Begitu. Udah? Oke, kita lanjut. Soal 23. Tes intelijensi umum lagi. Si hari ini temannya sudah minggu, maka si hari ini ada temannya dua nih. Hari ada nih, minggu ada bulan. Maka 3 pertemanan lawan mereka siapa gitu. Sama kayak itu, siapakah mereka yang bertiga itu? Apakah si guru kelas murid, si rokok asap mengepul, detik menit jam, birokrat birokrasi karir, Senin Selasa Rebo? Oke, jawab. Pembahasannya adalah kumpulan hari adalah minggu dan kumpulan minggu adalah bulan, maka kumpulan detik adalah menit dan kumpulan menit adalah jam. Maka jawabannya adalah C. Tapi tadi saya tanpa membaca ini ya. Kalau saya membacanya itu mungkin lebih kepada saya buat itu bahasanya ya. Minggu adalah hari adalah bagian dari minggu dan minggu adalah bagian dari bulan. Sama kumpulannya. Cuma iya aku lebih kepada kata khusus ya. Kata khusus ketika hari itu kata khusus, maka kata umumnya minggu. Ketika minggu ini kata khusus, maka kata umumnya bulan. Maka saya cari yang seperti ini. Ketika kata khusus detik atau bagiannya detik, maka lebih besar lagi di menit kata umum. Dan ketika menit ini kata khusus atau bagian, maka itu untuk yang lebih besarnya kata umumnya adalah jam. Jadi jawabannya adalah C, cebol. Bukan cebol, cantik. Soal nomor 24 coba cari nih. Polanya hampir sama dengan beberapa soal tadi. Tapi bisa saya jamin model soal seperti ini selalu keluar. Terlepas dari itu jumlah banyaknya, namun Anda perlu kuasai. Ya, dengan Anda bisa menjawab ini nanti skor Anda akan naik seperti itu. Coba kita lihat polanya. 2, 5, 3, 6, 4, 7. Dua angka berikutnya berapakah itu? Hoi, teman mereka berapa nih? Ini mereka cuma berlima, mereka mau berenam. Mereka maunya 8 orang, 8 ekor. Angkanya ini 8 ekor gitu. Mereka nyarinya di mana? Apakah temannya mereka si 6 dan 9, si 6 dan 8, si 5 dan 9, si 5 dan 8 sama si 5 dan 4? Maka berikut operasi mengerjakannya. Coba kita lihat. Kedua, 5, 3, 6, 4, 7, X. Oke, kita coba. Oke guys. Bukan oke guys. Ayo kita kerjakan ya. 2 dengan 3. Oke, angka pertama dengan ketiga ini selisihnya 1. Ketiga dengan 5 1. Kelima dengan 7 berapa? Cari selisihnya 1. Selisihnya 1 berarti 4 tambah 1 5. Oke, masuk papan atas. Kita anggap ini biru papan bawah, ini papan atas ya. Angka kedua 4. Oke, sama plus 1. Kedua dengan 7, angka kedua dengan 4 sama dengan 1. Kemudian keempat dengan ke-6 plus 1. Maka ke-6 dengan ke-8 plus 1 berapa? 8 ya. Oke, berarti di sini 8, 5 dan 8. Jawabannya D. Pola-pola seperti ini saya rasa sudah kita coba tadi beberapa, tapi saya ulangi lagi untuk lebih memahami ya. Coba cari. Biasanya mencarinya itu papan atas, papan bawah, dan di papan atas itu yang ganjilnya saat jumlahkan dulu selisih saat yang angka urutan ya. Angka pertama dengan yang ketiga kelima dengan 7, ke-7 9, 11. Itu angka pertama, maka dapat. Jika polanya harus ada lebih dari 1 yang dicari titik-titik ini. Kemudian pola kedua keempat, 4 dengan 6, 6 dan 8, 8 10 seperti itu. Jadi jawabannya adalah D, 5 dan 8. Lanjut soal. Nah, ini polanya 1. Tadi kan kita bilang kalau di 24 ini pola 2 yang mau dicari, berarti papan bawah sama papan atas. Coba ketika dia cuma nyari 1, coba papan bawah dimulai dengan angka pertama. 8, 9, 12, 17, 24. Berapakah temannya 1 ekor lagi? Apakah 30, B31, C32, D33, E34? Coba kita lihat. 8, 9, 12, 17, 24. Berapakah temannya? Oke, kita coba. Angka pertama. Artinya ini sebuah cara, nggak selalu harus konsisten dengan angka pertama dengan ketiga dengan kelima, tidak seperti. Coba kita cara polanya. 8 dengan 9 itu berapa? Plus 1. 9 dengan 12 plus 3. 12 17 plus 5. 17 24 plus 7. 24 33 plus 9. Berarti
Cari nih plus 1 ganjil nih, plus 3, plus 5, plus 7. Maka 24 ini ketika dipluskan dengan 9 berapakah angka dapatnya? 9 tambah 24 33. Oke. 7 tambah 17 24. Seperti itu. 5 tambah 12 17. 3 tambah 9 12. 1 tambah 8 9. Maka 9 tambah 24 33. Jawabannya adalah D. Baiklah, sekian soal untuk sesi kali ini. Pastikan kita akan buat lagi di sesi berikutnya. Semoga sangat membantu. Terima kasih.